semua langkah-langkah mereka di-backup oleh aturan yang ada atau diadakan gitu. Misalnya soal pencawapresan kan. Aturannya nggak ada, diadain. Nah, seperti misalnya jargon sekarang tuh. Yang penting nanti di TPS. Kalau Anda suka pilih, nggak suka tinggalkan gitu. Itu kan pengkerdilan demokrasi, Mas. Bahwa seolah-olah urusan pemilih ini hanya urusan orang datang ke TPS gitu. Hukum ini disamarkan gitu loh. Jadi kekuasaan itu disamarkan lewat hukum, seolah-olah ini sesuai hukum. Padahal ini rule by the law, bukan rule for the law gitu. Jadi dipelintir-pelintir ini sesuai hukum. Tapi harus ditegaskan, ini negara hukum, Pak, bukan negara kekuasaan. Ya, kita kembali lagi dalam diskusi Kuasa Rakyat di Forum Keadilan TV. Ya, tadi kita sudah sampai dalam diskusi soal ada kecemasan, ada kegelisahan. Dan menurut Bung Ray, itu tanda-tanda bagus. Jangan sampai ini mahasiswa sekarang ini menganggap situasinya aman-aman saja. Tapi saya sebelum ke Bung Afik, saya kembali ke Bung Ray dulu. Nah, Bung Ray, apa kira-kira yang membedakan kalau melihat gerakan mahasiswa sekarang dengan gerakan Bung Ray zaman dulu? Karena begini, kita dulu itu handphone nggak punya, ya semua fasilitas ini nggak punya. Tetapi kita itu, manual, generasi manual semua pakai jalan kaki apa segala macam itu dari satu dari satu titik ke titik yang lain datang diskusi memperkuat diri dengan gagasan, lalu kemudian mengkonsolidasi diri, lalu kemudian turun ke jalan tanpa memikirkan resiko nanti ditangkap polisi, memikirkan segala macam, termasuk masa sampai depan hilang, seperti apa, termasuk gitu. masa depan akan seperti apa, karena ya pada saat itu kita melihat udah nggak ada masa depan yang gelap. Ya, betul. Dengan rejim pada saat itu. Ada bagi orang yang mau pertama jual diri, jual idealisme, jual ilmu pengetahuan gitu, ada masa depannya. Dan itu selalu ada di setiap Dan zaman. selalu ada di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Nah itu apa yang Bung Ray lihat perbedaan antara apa yang dulu dilakukan dengan bedanya, sekarang? Bung Sebas, ini kan karena Orde Baru rezimnya sampai 30 tahun. Jadi model-model yang dipergunakan sudah sangat transparan lah, sudah sangat. Pokoknya nggak peduli intimidasinya. Iya, nggak peduli ama. Jadi hukum tuh ya saya kira-kira begitulah ya. Nah itu yang membuat mungkin ya eskalasi keberanian orang juga meningkat karena juga nggak akan tahan gitu. Nah yang sekarang ini lebih halus, meskipun sebetulnya sama di ujungnya ini soal waktu aja gitu. Apa lebih halusnya? Dibungkus oleh aturan. Jadi aturannya dulu mereka otak-atik. Ini gitu. Maksudnya saat ini itu apakah selama kurun waktu reformasi atau Bung Ray bicara soal waktu di saat-saat terakhir menjelang pemilu ini? Kalau gejala umumnya sih ya setelah khususnya setelah 2005 lah ke sini gitu. Sebetulnya pemahaman terhadap demokrasi itu waktu demi waktu makin merosot. Karena kan ada yang mengatakan bahwa ini kebebasan ini sudah kebablasan. Orang mau bebas melakukan apa saja sekarang. Nah itu dia kata kebablasan itu yang mencoba memutar balikkan. Padahal apa yang bebas? Definisi kebebasan itu apa gitu? Nah itu yang susah ya, kita. Bebas tentu saja. Bebas bersuara, bebas berekspresi, bebas apa lagi? Kan zaman dulu Bung Ray nggak bisa ngomong keras seperti sekarang, udah pasti ciduk. Meskipun kita tetap keras pada saat itu, dan risikonya pasti ditangkap gitu. Iya, yang saya mau katakan itu kan tadi Anda menyebut ya sekarang ada orang yang mengatakan sekarang terlalu bebas gitu. Itu yang definisi terlalu bebas itu apa itu maksud saya? Apa definisinya terlalu bebas itu? Bebas hoax ya jelas nggak boleh. Bebas memfitnah ya jelas nggak boleh. Kan kalau itu udah jelas tuh. Jadi kalau disebut demokrasi ini terlalu kebablasan ya saya justru tanya yang bablas yang mana gitu. Oke. Dari sisi gerakannya mahasiswa. Nah, karena ini yang saya maksud tadi. Kenapa kelihatan agak lambat gitu? Pertama tentu karena dibungkus oleh prosedur formal itu. Jadi semua langkah-langkah mereka di backup oleh aturan yang
ada atau diadakan gitu. Misalnya soal pencawapresan kan. Aturannya nggak ada, diadain. Kejadian gitu loh kira-kira kan. Nah, proses melangkah ke arah penurunan kualitas demokrasi yang di-backup oleh aturan-aturan ini yang menumbuhkan kesadaran di kalangan kawan-kawan ini agak kelihatan lambat gitu menurut saya. Berbanding dengan kita kan. Kalau di kita kesadaran cepat, cuma keberaniannya kurang gitu saat itu. Karena tingkat represinya sangat luar biasa kan gitu ya. Nah, di kawan-kawan ini mungkin keberaniannya kuat karena ditopang oleh iklim kebebasan itu, tapi kesadarannya agak lambat. Masih dibuai oleh yang penting kan semua sesuai aturan. Ya aturannya dia buat sendiri kok. Gitu. Misalnya ya kan. Yang penting, nah seperti misalnya jargon sekarang tuh. Yang penting nanti di TPS. Kalau Anda suka pilih, nggak suka tinggalkan gitu. Itu kan pengkerdilan demokrasi, Mas. Bahwa seolah-olah urusan pemilih ini hanya urusan orang datang ke TPS gitu. Tanpa tahu prosesnya seperti apa, bawahnya seperti apa. Itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga, ya mohon maaf saja kawan-kawan Gen Z ini kan memang terbiasa dengan gawai ya. Hidupnya katanya 24 jam dengan gawai. Dan lihat gawai itu, Bas, tek pindah lagi, tek pindah lagi, tik pindah lagi. Gak ada yang benar-benar nyangkut di kepala mereka gitu. Kalau sekalian nyangkut, yang gimmick-gimmick gitu loh, Pak. Ya kan? Dan itu responnya nggak kritis, responnya like, subscribe, gitu. Ini saja. Nah, apa impactnya ke kehidupan nyata kita? Ya mereka memang melihatnya di ujung aja gitu loh, Mas. Misalnya ada proses pencawapresan salah satu calon, mereka lihat, ya sudah, dia udah disahkan KPU, gitu loh. Jadi bagaimana ke KPU-nya? Ngapain repot-repot gitu ya? Iya, gimana proses ke KPU-nya? Mereka nggak peduli gitu. Nah, termasuk sekarang misalnya soal tari-tari, joget-joget, gemoy gitu. Jadi mereka ya lihat itu aja. Gemoy populer, viral, ya Suka gitu. Nah, apa isinya? Enggak, karena terbiasa dengan ini. Jadi mereka tahu banyak hal, tapi sebetulnya nggak mendalam gitu. Atau mereka tidak tahu justru informasi itu dan mereka nggak mau tahu. Tahu informasi itu, ya kalau ditanya misalnya, tahu nggak ada putusan MK? Tahu. Tapi apakah putusan MK itu bagus nggak bagus bagi bangsa ini gitu? Nah itu yang penting damai-damai aja lah, santuy aja lah, nah gitu lah kira-kira tuh kan. Oke, ya saya ke Bung Afik. Iya. Bung Afik itu betul kayak begitu. 50% mungkin betul ya. Cuma harus saya tegaskan juga, Pak. Jadi apa yang terjadi kepada mahasiswa hari ini sebenarnya tidak melulu soal nggak instan, Pak. Memang kan kadang-kadang karena hari ini kita punya ekspresi lain ya. Tidak ada dunia lain kan sekarang kalau perkembangan teknologi ada meta itu kan. Jadi memang arah kebebasan kita diarahkan ke sana gitu. Kadang-kadang kan isi kepala, mohon maaf, generasi-generasi yang lama ini kan semuanya di jalan gitu kan. Nah ini kan kita juga main tempur di udara dan lain-lain. Tapi di luar itu Pak, saya sebenarnya mewakili teman-teman anak muda, sebenarnya bukan tidak peduli Pak, capek Pak. Atau boleh nggak saya mengatakan capek itu loh. Maksudnya gitu. capek sama drama-drama itu Pak. Drama-drama politik elit-elit ini yang ketika kita bersuara sulit juga untuk didengarkan gitu. Dan kadang-kadang betul kata Pak Ray tadi, hukum ini disamarkan gitu loh. Jadi kekuasaan itu disamarkan lewat hukum, seolah-olah ini sesuai hukum. Padahal ini rule by the law, bukan rule for the law gitu. Jadi dipelintir-pelintir ini sesuai hukum. Tapi harus saya tegaskan, ini negara hukum Pak, bukan negara kekuasaan. Kami juga mahasiswa akan bersuara. Memang jumlah kita pelan-pelan mulai tereskalasi, tapi tunggu aja, kita sedang membangun gerakan bergerilya. Oke, nah ini berkaitan dengan ini. Kalau kita coba bandingkan ya gerakan mahasiswa dulu dengan yang sekarang, bisa juga nggak generasi sekarang merasa bahwa karena semua sudah terbuka, dia merasa semuanya sudah ada, ngapain lagi? Ya kan? Iya. Apa yang mau dicari juga semua, apa yang ingin diketahui juga semua ada. Tapi kalau zaman dulu memang kita berhadapan dengan tembok dan kalau lo mau mendobrak itu maka mesti melawan tembok. Tapi efeknya terhadap generasi sekarang mungkin karena semua sudah terbuka, semuanya sudah ada,
menjadi disorientasi gitu. Gamang. Jadi gamang gitu. Ya, ya, ya. Atau gimana? Jadi sebenarnya karena kan gini Pak, tanggung jawab pendidikan ini kan bukan tanggung jawab mahasiswa aja ya. Ini ada tanggung jawab negara. Bukti bahwa penurunan kritisisme di dalam mahasiswa juga bukti kegagalan negara sebenarnya kan. Ada kebijakan yang tidak sesuai dan lain-lain. Nah, hari ini memang semua disamarkan gitu Pak. Apalagi medsos ini buzzernya banyak. Jadi seolah-olah ini apa yang diberikan informasi ke kita, yang mayoritas itu lebih terasa benar gitu. Jadi makanya kita ini yang masih terus bersuara, kita tetap menyadarkan dan lain-lain gitu. Dan ya ini menurut saya di setiap generasi ada ya Pak. Generasi-generasi yang tidak peduli, apatis, tapi ketika suara itu membesar, stimulus untuk memperbesar gerakan itu pasti ada. Oh gitu ya? Ya. Itu. Oke. Kayaknya diskusi kita semakin menarik. Kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.